Anda seorang pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, harta, karun, milik Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 1-3 katakan. Anda dekat dengan Allah. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Anda duduk dengan Kristus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan dibangkitkan dalam Kristus. Anda adalah pekerjaan tangan Tuhan. Anda diberkati. Efesus 1 ayat 3. Ada banyak sekali hal-hal ajaib yang Allah katakan mengenai Anda. Dan Ia memiliki rencana mengenai Anda. Saat ini Anda duduk mendengarkan, atau Anda mendengar melalui siaran ini. Anda adalah mahakarya Allah, tapi mungkin Anda tidak mengetahui ini. Anda istimewa, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda begitu indah, tetapi Anda pikir ada yang harus diperbaiki dari diri Anda, penampilan Anda, kepribadian Anda, ini dan itu. Anda itu pandai, tetapi kesempatan bagi orang lain untuk membuat Anda tidak mempercayainya, itu sangat tinggi. Mungkin Anda tidak menyukai diri sendiri, tidak menemukan diri Anda itu indah, karena Anda mempercayai kebohongan mengenai diri Anda, dan Anda tidak tahu identitas Anda sesungguhnya. Perhatikan, ini luar biasa. Musuh itu bekerja, sangat berkuasa. Jangan meremehkan iblis. Dia makhluk supranatural dan pembisik kebohongan. Saya menyebutnya pembisik kebohongan, pembisik yang menipu. Dia hanya berbisik dan kita percaya. Dia berbisik dan kita mempercayai kebohongan itu. Lihat, bukan hanya kepada Anda, Ia juga menyerang identitas Yesus di padang gurun. Perhatikan ini. Ia menyerang anak Allah. Karena Ia tahu ketika Ia menelanjangi identitas Anda yang sesungguhnya, Anda tidak berdaya. Anda tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencapai apapun. Ia tahu ketika identitas Anda yang sesungguhnya diserang, Ia membatalkan panggilan Allah dalam hidup Anda. Ia tahu cara pengoperasiannya. Sangat licik. Di Matius pasal keempat, iblis mulai di padang gurun menyerang Yesus. Jika engkau anak Allah. Jika. Di sana dan bahkan dia berani menyerang identitas Yesus. Jika engkau anak Allah, engkau bisa melakukan ini. Jika engkau anak Allah, engkau dapat melakukan itu. Jika. Lihat, apa yang terjadi di sana? Ini bukan hanya perkara, bukan rencana licik yang iblis lakukan bagi Anda dan saya, yang hanya sekedar dibuat. Ia menggunakan cara lamanya lagi dan lagi, berulang-ulang, begitu seterusnya. Mengapa? Karena itu berhasil jika Anda menerimanya. Itu berhasil jika Anda mempercayainya. Haleluya. Saya ingat di salah satu konferensi saya, seorang pria maju dalam panggilan altar. Ia menangis terus dan menangis. Ia bahkan tidak dapat berbicara karena ia terus menangis.
Jadi saya menunggu dan ia menenangkan dirinya karena ia ingin berbicara dengan saya. Dan ia berkata pada saya, saat itu saya berkhotbah mengenai kebebasan dari rasa tidak aman. Ia bilang, Saudara Isik, saya mau mengakui. Saya datang untuk mengakui, saya datang untuk pengakuan. Saya seorang dokter. Tapi hari ini saya paham mengapa saya melakukannya. Saya melakukannya karena rasa tidak aman saya. Saya tahu bertahun-tahun yang lalu saya terpanggil untuk pekerjaan kemanusiaan di tempat-tempat yang kurang beruntung di dunia. Seperti api di tulang saya ingin menolong orang-orang. Tapi karena keluarga dan saya seorang yang pendek, banyak sekali kekhawatiran dalam diri saya yang kemudian saya berpikir, jika saya menjadi dokter, ini merupakan pencapaian tertinggi dalam hidup saya. Saya dapat menjadi besar. Saya dapat menjadi besar. Saya baru menyadari setelah bertahun-tahun bahwa saya menjadi dokter karena kekhawatiran saya. Seperti yang Anda katakan, rasa tidak aman ini masih ada. Saya tidak dapat menyingkirkannya hanya dengan menjadi dokter. Dan saya menjawab, Allah melihat air matamu. Ia melihat hatimu menangis. Dan mengapa tidak dimulai dari sekarang? Anda menggunakan profesi, menggunakan talenta, dan semua yang Anda miliki ke dalam panggilan itu. Perhatikan, tidak ada keterlambatan. Allah begitu berbelas kasih. Jika Anda melangkah terbalik dari panggilan Anda, Ia begitu berbelas kasihan dan baik, sehingga jika Anda berbalik padanya, Ia akan memulihkan Anda. Ia menggunakan Anda, bahkan akan menggunakan pengalaman Anda di saat Anda tidak taat. Ia mengambil sampah dan mengubahnya menjadi barang antik. Ia mengambil buku yang berdebu di rak dan mengubahnya menjadi suatu harta karun. Jika Anda datang kepadanya, bahkan dalam keputusan Anda yang salah mengenai pendidikan, mengenai pekerjaan, atau salah berkeputusan mengenai ini dan itu, Ia berkata, lihat, aku dapat menggunakan ini dalam identitas aslimu. Aku dapat menyelamatkan ini. Aku dapat memulihkan engkau dan menggunakan ini. Ia begitu baik. Belakangan ini saya membaca sesuatu. Ini hal yang sangat gila. Di mana kebanyakan para pria pendek di Amerika membeli truk besar. Truk yang besar. Mobil terbesar, rumah terbesar dibeli oleh pria yang lebih pendek. Sebagian besar populasi wanita gemuk di negara Amerika membeli lebih banyak pakaian daripada makanan. Luar biasa. Kebanyakan orang percaya mereka yang terlihat biasa atau di bawah rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena kita berusaha menebus sesuatu yang kita pikir tidak kita miliki. Dan apakah data ini benar? Saya tidak tahu. Para pria itu berusaha menebus
beberapa inci itu dengan ukuran dari truk mereka. Para wanita itu berusaha menebus kegemukan mereka dengan banyak sekali jenis baju yang berbeda-beda. Mereka berpikir semua baju itu akan membuat mereka terlihat lebih langsing. Lihat, pikiran kita adalah seperti komputer hebat dengan pengaturan yang tetap. Tanpa kita sadari, tanpa mengetahuinya, kita datang dengan solusi. Kita bahkan tidak tahu bahwa kita datang untuk menebus apapun yang tidak kita miliki. Kita begitu berusaha untuk menebus menggunakan pembalut luka di luka yang sesungguhnya. Kita tidak masuk ke dalam inti masalahnya. Kita melarikan diri atau mencoba melarikan diri dari masalah dengan menggunakan sedikit pembalut pada luka yang berdarah. Dan masalahnya masih ada di sana. Kepercayaan Anda, iman Anda dalam identitas palsu Anda masih di sana. Anda berusaha lari daripadanya, tetapi Anda tidak bisa. Hingga Anda menemukan identitas yang sesungguhnya, Anda akan tetap menderita. Saya juga demikian. Saya biasanya tidak akan memberikan referensi film, tapi kali ini saya akan menyarankan sebuah film yang cukup diterima oleh mereka, orang percaya yang sangat religius. Runaway Bride. Saya tidak tahu pernahkah Anda menonton film itu? Ini salah satu film kesukaan saya. Dalam film itu, saya ingat tokoh wanitanya telah berkali-kali bertunangan dan sangat terkenal di kotanya. Dia terkenal karena ketika berjalan dalam altar pernikahan, ia melarikan diri dari beberapa pernikahan, mungkin sekitar 3 atau 4 atau 5 kali. Jadi beredar kabar mengenai dirinya dan di kota kecil orang akan mengetahui kabar mengenai seseorang. Seorang jurnalis mendengar kabar mengenainya dan ingin menulis sebuah artikel. Ia pergi ke kota untuk menemui wanita itu dan mewawancarainya. Mengapa wanita itu memutuskan semua pertunangannya? Dan bukan hanya memutuskan, tapi juga menunggu sampai hari di mana ia seharusnya berjalan di altar dan melarikan diri. Singkat cerita, jurnalis pria ini jatuh cinta kepadanya dan wanita ini baru memutuskan pertunangannya. Tetapi kemudian wanita ini juga lari dari pernikahannya. Jurnalis ini patah hati, tetapi ketika ia melanjutkan risetnya, ia pergi ke semua mantan tunangan wanita ini dan menanyakan satu pertanyaan. Apa Anda ingat? Pertanyaan apakah itu? Mungkin beberapa dari Anda tahu film ini. Pertanyaannya adalah, masakan telur apa yang wanita ini sukai? Cara ia mengolahnya. Ia menanyakan 4 atau 5 pria mantan tunangannya itu. Yang satu berkata, "Oh, aku tahu, ia suka telur mata sapi." Yang lain berkata, "Oh, ia suka telur orak-arik." Dan yang lain berkata, "Oh, ia suka telur rebus setengah matang." Dia terkesima. Wow, semua pria menceritakan hal yang berbeda mengenai apa yang disukai wanita ini. Anda lihat, dalam proses mencari cinta, saya tahu saat ini saya sedang berbicara dengan seseorang. Anda kehilangan identitas, Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda sukai. Anda ingin menjadi seperti siapa saja yang bisa menerima Anda. Anda suka telur rebus? Saya juga. Tolong terimalah saya. Anda suka warna biru?
Saya juga, itu warna kesukaan saya. Tolong kasihani saya. Anda suka ke bioskop, sekalipun mungkin saya membencinya, saya akan berkata ya, jadilah teman saya. Jika Anda telah lama tertolak, Anda sampai di titik dalam hidup Anda yang berusaha menyenangkan semua orang. Anda ingin mengatakan apa yang ingin mereka dengar, melakukan semua yang orang lain ingin Anda lakukan, menjadi seseorang yang terus berkata ya, dilecehkan, memar, dan terluka. Sebelum menyadarinya, Anda melangkah terlalu jauh sampai tidak tahu siapa diri Anda. Tapi tidak ada kata terlambat. Hari ini Anda dapat menemukan siapa diri Anda dalam Kristus jika Anda menyingkirkan semua sampah dan kotoran yang diletakkan kepada Anda. Hari ini Anda dapat berkata, wow, saya tidak pernah memikirkannya. Yang perlu Anda lakukan untuk identitas asli Anda, pergi kepada Allah yang menciptakan Anda, pergi kepada pencipta Anda. Bayangkan Anda datang ke rumah saya membuat masakan humus, saya membuat masakan tobuli, saya membuat banyak masakan Timur Tengah di rumah, masakan Mediterania. Saya duduk, saya membuat masakan humus, masakan tobuli, dan katakanlah saudari Susan duduk di samping saya, atau Nancy duduk di sisi lainnya. Anda tahu saya yang membuat masakan humus, Anda tahu saya yang membuat tobuli, tapi Anda berpaling kepada saudari Susan dan meminta resep dari masakan itu. Dan saya duduk di sana dan berpikir, mengapa tidak menanyakan kepada saya? Saya yang membuatnya. Saya yang membuatnya. Dan saya yang mengolah semuanya. Tapi ia menanyakan Susan, bagaimana cara membuatnya? Susan bukan dari Timur Tengah, bahkan dia bukan dari Mediterranean. Ia tidak pernah memasak humus. Tapi mungkin ia harus menebak bagaimana membuatnya. Sekarang Anda mengerti maksud perumpamaan saya? Ini terjadi di hidup Anda. Anda tidak pergi kepada pencipta Anda, pencipta yang menciptakan Anda, dan Anda berusaha meminta resep orang lain untuk DNA Anda, panggilan Anda, tujuan Anda. Wow! Jika Anda melakukan itu, Anda telah memberikan banyak kuasa kepada orang lain. Terlalu banyak, amat sangat banyak kuasa. Terkadang seseorang datang kepada saya dan berkata, Saudari Isik, apakah panggilan saya? Saya menjawab, saya bukan Roh Kudus. Saya tidak menciptakan Anda. Anda harus pergi kepada Dia yang memiliki GPS. GPS-nya Anda. Anda telah mencoba pergi ke alamat yang berbeda, tapi Dia tahu bagaimana cara membawa Anda ke tanah perjanjian. Beberapa waktu lalu, saya melihat di Facebook mengenai bangsa Israel. Foto yang luar biasa, sangat lucu. Saya berpikir Anda yang letakkan di sana, mereka meletakkan gambaran 40 tahun untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan di peta Google menulis 11 hari dengan berjalan kaki. 11 hari berjalan ke tanah perjanjian. Anda terus berputar dan berputar dalam identitas palsu Anda di gunung yang sama dan tidak menuju kemanapun. Anda menanyakan arah kepada orang lain, bagaimana saya dapat pergi ke tanah perjanjian, saudara Isik? Pengkhotbah ini dan itu, saudara ini dan itu, ayah dan ibu, bagaimana saya pergi ke alamat ini? Pada kenyataannya mereka memberikan alamat itu. Mereka pikir Anda harus ke sana. Budaya Anda, bangsa Anda, sejarah Anda, tragedi, trauma, semua yang Anda lalui memberikan sebuah alamat.
Anda melihat alamat itu. Padahal Allah berkata, jangan ke sana. Aku punya tanah perjanjian untukmu. Aku tahu siapa dirimu. Akan menjadi apakah engkau. Aku punya rancangan mengenai hidupmu. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan aku. Dan aku akan membawa engkau dari pembuangan. Lihat, jika Anda berusaha bekerja dengan identitas palsu, Anda akan pergi kepada kekalahan demi kekalahan, kegagalan demi kegagalan. Itu adalah perbudakan. Itu kekangan, suatu kubu. Allah berkata kepada Anda hari ini, aku memiliki rancangan bagi hidupmu. Datang kepadaku, bukan kepada orang lain. Datang padaku, datang ke altar hari ini. Datang dan doakan doa sederhana ini kepadanya. Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, tunjukkan padaku siapa diriku di dalammu. Tunjukkan identitas asliku. Engkaulah roh kebenaran. Tunjukkan identitasku. Pergi kepada Dia yang membuat Anda. Pergi kepada Dia yang menciptakan Anda. Pergi kepada Dia yang memiliki rancangan dalam hidup Anda. Kepada Dia yang memiliki GPS. Yang mengetahui tujuan hidup Anda, yang tahu cara mencapai dan tujuan akhir dari hidup Anda. Pergi kepadanya, bukan kepada orang lain. Jangan jadikan manusia sebagai Roh Kudus Anda. Pergi kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang adalah pencipta dan penyempurna iman Anda. Pergi kepadanya, dan Ia akan memberikan Anda otoritas dalam hidup Anda. Hari ini, saya menyarankan Anda pergi ke altar ini dan mengambil kembali hidup Anda. Ambil kembali. Bukan lagi orang lain yang menjalani hidup Anda. Bukan lagi orang lain yang memiliki GPS hidup Anda. Tidak lagi Anda berusaha menyenangkan orang lain untuk diterima. Tidak, Anda akan menyenangkan Tuhan hari ini. Datanglah jika Anda tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jika Anda belum mengetahui dan banyak yang menonton siaran ini hari ini dari Timur Tengah, negara Timur Tengah, Anda berpikir Yesus itu seorang nabi. Itu penghinaan kepada Yesus Kristus. Jika Anda berpikir dan percaya Yesus Kristus seorang nabi, Anda tidak mengenalnya sama sekali. Dahulu saya demikian. Dialah yang menciptakan Anda, Dialah pembuat Anda. Dia Allah dalam wujud manusia. Dialah satu-satunya jalan ke sorga. Tidak ada cara lain. Hari ini Anda perlu membuka hati Anda kepadanya dan berkata, Yesus datang dan tinggal dalamku. Mari kita berdoa. Datang dan tinggal di dalam hatiku. Berikan aku hati yang baru, hidup yang baru. Aku percaya Engkau anak Allah. Aku percaya Engkau mati di kayu salib bagiku dan dosaku, untuk keterikatanku, untuk kutuk dalam hidupku, agar aku terbebas. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkit dari kematian. Datanglah Yesus. Jadilah Tuhan, penyelamat dan pusat dari hidup dalam hatiku. Amin. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad.
Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita Muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya." Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah, satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang, yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya, dia mengubah hati saya.